Halo Sobat Tani sekalian, inilah podcast Onike Lailogo, penyuluh pertanian di BPTP Balai Bantan, Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Fall armyworm atau Spodoptera frugiperda atau gerayak frugiperda adalah hama ulat gerayak baru yang dapat menyerang, merusak atau menghancurkan pertanaman jagung dan tanaman lainnya hanya dalam semalam. Hama ulat gerayak frugiperda atau sering disebut ulat tentara ini mampu bermigrasi atau menyebar ratusan kilometer dan menjadi peringatan bagi petani. Fall armyworm atau gerayak frugiperda sejatinya berasal dari benua Amerika, namun sejak tahun 2016 telah bergerak agresif ke arah timur dan menyapu Afrika, dan pertama kali merambah di Asia pada pertengahan tahun 2018 di India. Sejak itu menyebar ke Bangladesh, China, Myanmar, Sri Lanka, Thailand, sebelum tiba di Indonesia pada tahun 2019. Yang pertama kali ditemukan di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada Maret 2019. Dan dalam waktu 10 bulan, Maret sampai Desember, telah menyebar ke 19 provinsi, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Nah, seperti apa hama gerayak frugiperda atau ulat tentara atau disebut sebagai hama FAW ini? Mari kita dengarkan obrolan berikut ini. Baik, Sobat Tani sekalian, bersama saya di sini sudah ada Bapak Dr. Ever Hosang selaku peneliti pangan. Memang selama ini beliau lebih fokus ke jagung ya. Dan juga Ibu Noldi Kota, SPMSC. Ya, selaku peneliti hama dan penyakit tanaman. Beliau berdua ini adalah peneliti di BPTP Balai Bantan, Nusa Tenggara Timur. Nah, sesuai dengan topik kita pada siang hari ini, kita akan membicarakan tentang salah satu hama yang memang akhir-akhir ini ya menyerang tanaman jagung yang ada di lahan-lahan petani kita, baik yang di seluruh NTT maupun khususnya di Pulau Timur ini. Nah, Pak Ever, sebetulnya seperti apa hama FAW ini atau yang sering disebut ulat tentara? Baik, terima kasih Ibu Dr. Onike. Sobat Tani sekalian, 2 tahun terakhir ini tanaman jagung banyak rusak karena serangan ulat tentara ini. Nah, ulat tentara sebetulnya dia mirip seperti ulat yang sudah ada sebelumnya. Cuma sekarang ulat tentara ini mempunyai kemampuan berkembang biak dan tingkat serangan yang jauh lebih tinggi, lebih parah dibandingkan ulat gerayak yang sudah menyerang jagung selama ini. Tingkat kerusakan tinggi dan agak sulit untuk dikendalikan secara biasa-biasa. Kira itu yang terjadi saat ini. Tadi selain tingkat serangannya ya yang lebih tinggi daripada ulat gerayak yang biasa itu, apalagi yang membedakan dia ulat tentara ini dengan ulat gerayak itu? Mungkin Ibu Nurli bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ibu Dr. Onike. Jadi perbedaan antara ulat gerayak frugiperda atau dengan nama latin Spodoptera frugiperda dengan Spodoptera yang lain, itu letak pembedanya tuh di morfologi. Jadi di bagian atas, di bagian punggung dari Spodoptera frugiperda ini ada garis di sisi kiri dan kanan. Kemudian di bagian kepalanya ada garis seperti Y terbalik, dan di bagian ekornya itu ada 4 titik.
Itu yang menjadi pembeda dasar antara Spodoptera frugipirda atau FAW dengan Spodoptera yang lain. Kemudian Spodoptera frugipirda ini juga memiliki kebiasaan hidup yang bergerombol dibandingkan dengan Spodoptera yang lain. Kalau Spodoptera yang lain juga bergerombol, tetapi populasi atau kemampuan berkembang biak itu berbeda. Jadi kalau misalnya di Spodoptera frugipirda itu dia bisa bertelur sekitar 400 sampai 600 butir sekali bertelur. Kalau Spodoptera yang lain dia lebih sedikit populasi telurnya. Oke, terus bagaimana dengan siklus hidup dari ulat tentara ini, Pak Ever? Nah, tadi Ibu Nuli sudah jelaskan bahwa setiap induk atau hama betina ini mampu menghasilkan telur yang dalam jumlah banyak. Tapi bukan saja banyak, tapi telur yang dihasilkan itu akan segera menetas tuh lebih cepat dari hama yang lain, ulat lain. Kalau ya dia cepat sekali langsung menetas. Nah, setelah menetas itu pun dia mempunyai siklus hidup tuh ada sampai 6 instar. 6. Kalau yang lain 3 instar dan periodenya agak panjang. Nah, kalau ini setiap instar itu 1-2 hari sudah pindah ke instar kedua. Jadi instar setelah menetas telurnya dia masuk instar 1. Instar 1 itu ulat yang masih kecil, masih baby. Nah, pada saat instar 1 dan 2 ini ulat yang masih rawan, artinya mudah sekali dimusnahkan, mudah sekali dibasmi. Cuma memang kadang-kadang petani tidak menyadari bahwa dia sudah ada. Instar 1 dan instar 2 biasanya telur itu diletakkan di bagian bawah dari daun, dia menetas jadi ulat. Nah, ulat ini merayap dan memakan daun, itu petani biasanya belum menyadari, belum lihat. Nanti masuk instar ketiga baru petani sadar karena ada daun yang lubang-lubang sudah kelihatan. Nah, di instar 3 ini tingkat kerusakan makin tinggi dibandingkan instar 1, 2. Nah, instar 4 tingkat kerusakan makin tinggi, tetapi juga kulit dari ulat ini semakin kebal. Tebal dan kebal. Artinya, kalau kita melakukan pengendalian di instar 4, makin lama instar 5, ini semakin sulit dan butuh insektisida, konsentrasinya harus dinaikkan lagi. Nah, bahkan sampai ke instar 5 dan 6, berapa kenaikan kan semakin tinggi konsentrasi insektisida, membahayakan juga lingkungan, membunuh serangga lain. Jadi memang pilihannya bagi petani harus mengendalikan hama ini pada instar awal 1, 2, 3. Nah, karena itu petani harus mengenal ini dan harus rajin kontrol kebunnya untuk melihat sudah ada ulatnya atau belum. Nah, biasanya di minggu kedua atau ketiga itu sudah mulai. Dan hama ini bisa menyerang tanaman itu mulai dari masih kecil, baru umur 1-2 minggu, kadang-kadang sudah ada hamanya. Dan sampai tanaman itu sudah ada hasil bulir pun hama masih menyerang. Dan kemampuan dia untuk terbang itu cukup jauh. Sehingga ekspansi ke tanaman yang lain bisa sangat cepat. Begitu. Bahkan kalau dalam satu malam, kalau dia sudah sampai ke instar 3, itu satu malam itu 1 hektar, 1 kebun itu bisa habis atau diserang langsung rusak. Karena itu biasanya petani baru sadar di tingkat serangan yang sudah masif begitu, baru kaget. Baik Pak Ever, mungkin Ibu Nul di pengendaliannya seperti apa? Nah, untuk pengendaliannya kita harus memilih insektisida yang bersifat racun sistemik. Racun sistemik itu adalah insektisida yang ketika kita semprotkan ke tanaman, insektisida itu menyerap ke dalam bagian-bagian tanaman. Kemudian ketika hama itu makan, dia akan
memakan racun yang sudah terserap di dalam tanaman itu. Jadi sebaiknya kita pilih insektisida yang bersifat racun sistemik. Biasanya pengalaman kami di lapangan, kami menggunakan insektisida dari emamectin benzoat dengan bahan aktifnya emamectin benzoat. Kemudian ada banyak merek dagang dari emamectin benzoat, tetapi mungkin di toko-toko pertanian bisa dicari yang merek dagangnya Cyclone, Proclaim, atau masih banyak lagi, tapi yang dengan bahan aktif emamectin benzoat. Itu tadi untuk pengendaliannya ya, tapi pasti ada pencegahannya seperti apa? Baik, terima kasih Ibu Dr. Onike. Jadi memang manajemen usaha tani ini petani harus perhatikan. Mula-mula menggunakan varietas yang bisa toleran atau tahan terhadap serangan-serangan hama, yang tahan kering dan sebagainya. Dan juga pengendalian gulma atau pembersihan lahan, sanitasi lingkungan tanaman ini penting juga, karena hama ini bisa menjadikan tanaman rumput, tanaman sorghum, tanaman yang lain ini sebagai inangnya. Sehingga kalaupun kita melihat di jagungnya belum terserang, tapi sudah ada tanaman itu di tanaman lain, tapi kita tidak kendalikan, nanti satu saat dia akan bertelur di daun jagung. Petani harus meluangkan waktu untuk rajin ke kebun, terutama di awal-awal pertumbuhannya atau di awal-awal perkembangbiakan dari hama ini di tanaman. Sehingga kalau dia sudah melihat ada 1 atau 2 jagung yang sudah lubang daunnya, itu pertanda bahwa dia sudah harus mulai kontrol gitu. Jadi dia jangan tunggu lebih banyak tanaman yang terserang baru kontrol, itu makin susah nanti. Jadi saya kira itu beberapa tips yang bisa digunakan petani untuk mengendalikan hama ini. Kalau ini mereka bisa lakukan, saya yakin pengalaman di lapangan di beberapa kelompok tani, mereka bisa mengamankan tanamannya sampai panen tidak ada serangan. Dan apalagi kalau dari awal-awal sudah dikendalikan, biasanya tanaman kalau semakin besar, semakin tua, itu jaringan tanaman makin keras. Dan ini kalau ulat-ulat yang baru menetas biasanya kurang suka juga jaringan tanaman yang sudah tua, sehingga membuat dia tingkat serangannya tidak terlalu parah. Saya kira itu beberapa tips. Baik, Sobat Tani sekalian, demikian apa yang dapat kami sajikan pada episode kali ini. Terima kasih Pak Ever, Pak Dr. Ever, Ibu Noldi, untuk kesempatannya berbagi bersama kita pada sesi ini di podcast Onike Logo Berbagi. Kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya nanti dengan informasi-informasi yang tentunya berguna atau bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa dan salam inovasi.